lansia tersebut. Satu ini memang menentukan mereka, dan upah ini pun menentukan mereka. Yang lansia boleh menentukan mana. Paus Fransiskus pada awal penetapan hari Minggu untuk KTP dan lansia pada tahun 2021 berkata demikian: tidak ada pensiun dalam panggilan pewartaan Injil. Di tugas pewartaan itu tidak ada usia pensiun. Tapi selama ayat dan ibadah mesti mewartakan Injil. Tidak ada pensiun dalam mewariskan iman. Tidak ada mengatakan saya sudah tua bahwa iman yang saya hidup, yang saya hayati cukuplah untuk saya. Tidak ada. Sampai kapanpun iman yang bangga hidup ini mesti diwariskan kepada keluarga, para penanda, kepada anak cucu, dan kepada siapapun. Sudah yang pada tugas hidup ini yang pertama, makhluk dan bergerak rumah. Tidak boleh mengatakan cukuplah untuk saya. Paus Fransiskus menekankan bahwa kalian dipanggil untuk menjadi penyakit doa, dapat memulai doa, menjadi penjaga akar dan penerus iman kepada generasi baru 2021. Lalu pada tahun ini, pada hari ini yang kelima ini, Paus Leo ke-14 dalam pesannya menyebut para kakek, nenek, dan lansia itu orang-orang yang berbahagia. Lalu mengatakan, berbahagialah mereka, kakek, nenek, dan lansia yang tidak kehilangan harapan. Dengan ini Paus mengajak supaya para kakek, nenek, dan lansia tetap memelihara harapan itu untuk ada dalam hati. Kata Paus, usiamu bertambah, tapi jangan telah menumbuhkan harapanmu. Selama kamu masih hidup, Tuhan masih bekerja dalam dirimu. Paus dan kemudian menguji kisah Abraham. Tetapi dari Abraham dan Sarah yang pada usia lanjut pun masih tetap diberkati oleh Tuhan. Seperti juga Musa yang dipanggil di masa tuanya untuk membawa Israel keluar dari Mesir. Atau seperti Simeon dan Hana yang pada usia tua aktif di Bait Allah dan yang berakhir oleh Tuhan bahwa dia dapat memaklumi Yesus pada masa anak-anak itu. Dan dari ini Paus mengatakan bahwa para kakek, nenek, dan lansia tetap dipanggil oleh Tuhan menjadi saksi kasih dan harapan pada siapa saja di sekitarnya. Dan ini hari ini menarik bahwa menampilkan Yesus yang sedang berdoa. Pada suatu kali kata Yesus sedang berdoa di suatu tempat. Setelah dia berhenti berdoa, berkata seorang murid kepadanya, Tuhan, ajarilah kami berdoa. Rupanya cara Yesus berdoa ini menarik hati para murid. Tetapi para murid tidak sekedar ingin tahu cara berdoa. Mereka mendengarkan, melihat, dan itu yang sungguh menarik para murid. Bahwa dalam doanya para murid melihat kesungguhan
Yesus. Dalam doa itu, orang tua yang melihat bahwa relasi antara Yesus dengan Allah yang dia disebut Bapa itu sama. Dalam doa itu, para murid melihat bahwa terjadi dialog antara anak dan Bapa. Dan Yesus itu dalam suasana penuh keheningan, suasana damai, suasana adem. Yesus pergi sendiri, Yesus meninggalkan segalanya. Inilah yang dilihat oleh para murid, ada sesuatu yang berbeda dan khas, sehingga mereka tertolong dan berkata, Tuhan, ajarlah kami berdoa. Saudara sudah terkasih, para Israel dan lainnya, tidak boleh mengulangi permohonan yang sama. Tuhan, ajarlah kami berdoa. Karena sekali lagi, berdoa itu bukan soal usia, muda, kenal umur, atau langit usia. Karena doa itu adalah nafas rohani setiap orang yang percaya. Seorang anak butuh belajar. Tetapi kata-kata seperti remaja tidak perlu lagi belajar. Setiap kita yang percaya butuh belajar. Orang muda butuh tuntunan menentukan arah. Orang tua tidak butuh dipanggil untuk memperdalam relasi dengan Allah. Paus Fransiskus mengajak para nabi dan lansia dengan kalimat ini. Kepada kalian, para nabi dan lansia, saya ingin katakan, gereja dan dunia membutuhkan kalian. Gereja dan dunia membutuhkan doa-doamu, membutuhkan kebijaksanaanmu, dan membutuhkan kasih sayangmu. Maka dengan ini Paus Fransiskus mengajak agar para KPP dan lansia teruslah berdoa, teruslah mencari terang, karena doamu adalah warisan terbesar bagi anak-anak dan cucu-cucumu. Saudara sudah terkasih, jawaban Yesus atas permohonan para murid ini sangat istimewa. Yesus tidak memberikan teori. Tidak mengatakan menggunakan di sana, dibaca ilmu, tarik nafas, pejamkan mata, bukan. Tetapi Yesus justru memberikan doa. Berdoalah ini. Dan doa itu bukan sembarang doa. Kita tidak punya doa Bapa kami, doa yang keluar dari mulut Yesus sendiri. Dan bukan yang keluar dari mulutnya, tapi itulah ungkapan hatinya, ungkapan relasinya dengan Allah yang dia sebut itu Bapa. Dan doa ini saudara-saudari menjadi doa utama dalam seluruh kehidupan gereja. Doa ini tidak hanya mengubah situasi hidup, terlebih dari saudara-saudari mestinya doa kami mengubah hati kita. Kita jangan untuk menyerahkan diri kepada kehendak Allah. Ketika kita berdoa, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu. Ini bukan penyerahan diri kita yang total. Kita mohon bantuan-Mu. Berilah kami rezeki pada hari ini. Kita tidak dimaksud untuk menumpuk, harus ada kekayaan sendiri. Berilah kami rezeki setiap hari juga bisa. Kita pahami sebagai permohonan akan kita rezeki setiap hari. Roti hidup bagi perjalanan jiwa kita. Kita juga minta pengampunan, tetapi sementara juga ditantang untuk memberi pengampunan.
dan kita mohon perlindungan dan pencobaan. Perlindungan dari pencobaan, karena itu kita mengakui bahwa iman kita terbatas. Dan karena itu kita butuh kekuatan dari Allah. Saudara dari kasih, kalau kita menyampaikan doa kita, terutama doa Bapa kami, kalau kita bisa parah di tengah jalan, karena untuk kita mengakukan doa itu pada yang berlama-lama. Kita berdoa hari ini saat ini, kita harap ketika itu juga dikabulkan. Karena itu setelah mengajarkan doa, Yesus menceritakan perumpamaan tentang sahabat yang datang tengah malam dan meminta roti. Pada awal sahabat itu tidak mau bangun, tetapi selalu diganggu lagi. Akhirnya ia memberikan apa yang diminta karena kebetulan orang yang meminta itu. Inilah saudara-saudari gambaran yang sangat manusiawi. Dan Yesus memakai perumpamaan itu untuk mengajarkan sesuatu yang sangat ilahi. Apa itu? Allah tidak pernah terganggu oleh doa-doa kita. Dia tidak akan pernah berkata, sudah malam jangan ganggu saya. Tidak pernah. Sebaliknya, Allah Yesus yang adalah Bapa yang penuh kasih, yang selalu siap menyenangkan. Masalahnya saudara-saudari bukan pada Allah. Saya katakan tadi, kitalah yang cepat menyerah. Kita berkata, Tuhan saya sudah berdoa, tapi Tuhan tidak menjawab. Saudara-saudara, bukan Tuhan tidak menjawab, tapi Tuhan sedang membentuk kita melalui penantian itu menjadi orang-orang yang beragam, orang-orang yang mampu bertahan. Tuhan inginkan bahwa apa yang kita minta itu pasti diberikan, itu benar. Tetapi tidak seluruh waktu kita. Tuhan perlu menyiapkan hati kita agar kita seperti waktu dalam pola pikiran manusia kita, menyiapkan hati kita agar siap menerima apa yang terbaik untuk kami. Karena itu bermandang tinggi doa membutuhkan ketekunan, doa membutuhkan konsistensi yang berani dan tanpa henti. Saudara-saudara yang terkasih, hari ini kita merayakan hari kakek, nenek dan lanjut usia. Dan pada hari ini juga kita diingatkan bahwa kita semua memiliki peran penting dalam kehidupan gereja. Secara khusus kepada kakek, nenek dan lansia, Santo Yohanes Paulus II pernah berkata, para kakek, nenek dan lansia memiliki misi penting. Apa misi para kakek dan lansia ini? Mereka ini kata Santo Yohanes Paulus II menjadi penopang dalam doa di tengah keluarga dan masyarakat. Menjadi penopang dalam doa bagi keluarga dan masyarakat. Para kakek dan lansia ini, doa mereka itu menjadi jaring yang menahan dunia untuk tidak roboh dan hancur. Paulus Fransiskus dalam pesannya mengatakan demikian, doa orang tua dan lansia bisa melindungi
dua-dua melindungi dunia ini dari kehancuran. Sadar dan karena itu makin menggelorkan harapan dalam dirimu sesuatu yang jauh lebih baik lagi nantinya. Maka tekunlah berdoa. Doa pada lahir dari dan nasihat kata Paus Fransiskus adalah kekayaan yang sangat besar. Maka pada hari ini saya mengatakan kepada para kader dan nasihat, dua bapak ibu sangat berharga di mata Tuhan. Yang tidak percaya dua-dua tidak pernah sia-sia. Tubuhku bisa menjadi lemah, orang bisa tersedar diri, tetapi hatimu tetap berubah, menjualkan anak ibu dan menjualkan dunia ini. Karena ini adalah kekuatan yang tidak terlihat, tetapi sungguh nyata. Kami saudara-saudara, saya mengajak umat di paroki Santo Fransiskus Asisi pada bulan ini untuk menjadikan paroki ini sebagai rumah yang hangat, rumah yang nyaman bagi para taat dan lansia. Dan percaya dua-dua mereka itu sebagai pelindung bagi Tuhan paroki ini. Dan kita saudara-saudari, mari kita terus belajar berdoa. Mari kita jangan menyerah saat doa kita belum dikabulkan. Mari kita terus membuka hati kepada Tuhan seperti seorang anak kecil kepada bapaknya. Dan semoga kita semua dari anak-anak hingga lansia berani berkata dan tulus, Tuhan adalah kami berdoa. Dan semoga dalam doa yang tekun dan setia kita semakin dikuatkan oleh Roh Kudus dan hidup kita menjadi berkat bagi keluarga dan dunia kita. Amin.